anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap menjaga kesehatannya ya, dimanapun kalian berada. Baik di luar rumah ataupun kalian di dalam rumah harus tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk memakai masker ketika anak-anak berada di luar rumah. Dan jangan lupa juga membawa hand sanitizer untuk menjaga kesehatan kita dari segala macam virus ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Anak-anak masing-masing berdoa di rumah. Nah, kita mulai berdoanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia subtema 2. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita ingat-ingat kembali materi kita minggu lalu, yaitu tentang gagasan pokok. Nah, masih ingat ke anak-anak apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, kita ingat kembali ya, untuk gagasan pokok itu sendiri merupakan suatu topik yang dibahas dalam suatu teks atau suatu cerita. Berarti dia ada teks yang selalu dibahas di dalam cerita tersebut. Nah, itulah yang dinamakan gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung itu merupakan uraian atau kalimat penjelas dari gagasan pokok, yang artinya dia menjelaskan maksud dari gagasan pokok yang diceritakan dalam sebuah teks atau sebuah cerita. Dia sebagai kalimat penjelas. Nah, untuk materi kita sekarang, kita akan membahas cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah diagram atau sebuah peta pikiran. Nah, Ibu jelaskan dulu langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, cara yang pertama, kita harus membaca seluruh paragraf dengan seksama. Atau kita membaca keseluruhan bacaan, isi bacaan tersebut dengan teliti, tidak membaca setengah-setengah, harus habis kita baca dari awal sampai akhir. Cara yang kedua, kita mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Jadi anak-anak cermati dulu kalimat pertama sampai dengan kalimat yang terakhir dari sebuah cerita tersebut atau paragraf tersebut. Nah, cara yang ketiga, ini cara yang paling inti ya, kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Karena tadi Ibu udah jelaskan pengertiannya masing-masing, jadi anak-anak harus mencari tahu dulu mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukungnya. Itu cara yang ketiga, cara yang paling inti dalam membuat diagram atau peta pikiran untuk membuat atau menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Cara yang keempat, kita menentukan gagasan pokok. Nah, untuk menentukan gagasan pokok ini, kita membuat diagram itu bisa kita letakkan gagasan pokoknya bisa di tengah atau di bagian atas. Dan yang kelima itu gagasan pendukung. Nah, untuk membuat gagasan pendukung, yang berarti kalimat penjelas dari gagasan pokok, kita harus membuat cabang. Misalkan kalian membuat gagasan pokoknya itu di tengah, bisa cabangnya itu bisa di kiri, kanan, atas, sama bawah. Cabangnya ini sebagai kalimat penjelas dari gagasan pokok. Bisa juga anak-anak membuat gagasan pokok kalau ingin menentukan kotak atau cara kita menempatkan gagasan pokok tersebut, kita letakkan di atas. Nah, untuk gagasan pendukungnya bisa diletakkan di bawah, kiri, kanan. Itu juga boleh ya anak-anak. Nah, sekian cara untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah diagram atau peta pikiran. Nah, setelah kita mengetahui cara-cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah peta pikiran atau diagram, nah sekarang kita lihat contoh soal. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan di buku Bupena 4A halaman 26.
Nah, di sini Ibu bacakan ya, nanti Ibu juga tampilkan di video ini. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, setelah kita membaca paragraf tersebut, sekarang kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat halaman 26. Nah, di sini untuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, untuk gagasan pokok ini diletakkan di bagian tengah. Dan untuk gagasan pokoknya itu, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Nah, itu gagasan pokoknya. Kemudian yang ada cabang tanda panah ini, ada 3. Nah, itu merupakan gagasan pendukung. Nah, untuk gagasan pendukung yang di sebelah kiri, itu isinya bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang di sebelah kanan, gagasan pendukungnya, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu diletakkan di bagian bawah gagasan pokok. Nah, isinya itu keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Nah, ini contoh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Nah, sampai di sini Ibu harap anak-anak sudah paham ya. Dan setelah ini Ibu akan memberikan tugas, anak-anak boleh mengerjakan di buku PS-nya. Nanti tugas ini dikumpulkan di classroom di ruang bahasa Indonesia. Nah, sekian perjumpaan kita untuk mata pelajaran hari ini. Dan anak-anak tutup dengan doa, tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa.